Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dengar nggak Mbak? Mbak yang belakang, kalau dengar angkat tangan. Oke. Lihat saya nggak? Yang lihat angkat tangan. Cuma 5 yang lihat. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadirnya jamaah di siang hari ini, kita punya harapan besar, insyaallah Islam ini tegak di negeri kita, amin. Karena yang hadir ini sekitar 100.000 ini sekitar. Kalau satu orang itu membawa 10, berarti kira-kira 100.000 di jumlahnya, Mas. Rasulullah dulu menegakkan agama dengan 100.000 sahabat. Yang hadir sekarang ini 100.000. Maka insyaallah kalau begini fenomenanya, dengan segala tantangan dakwah yang ada, kita yakin seyakin-yakinnya Allah izinkan Islam ini tegak di negeri kita, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Langsung Allahu akbar aja. Ibu-ibu denger ya, Bu. Kita sekarang ada tema Ramadan momen latihan manajemen hati. Tidak ada yang lebih baik dan lebih sempurna di dalam menata manusia kecuali yang telah Allah tetapkan di Quran maupun sunnah nabinya. Kenapa demikian? Logikanya simpel. Yang menciptakan manusia ini Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang menciptakan seluruhnya ini Allah. Maka Allah yang paling tahu tentang bagaimana menata hambanya. Maka ketepatan kita di dalam merumuskan manusia akan berdampak kepada bagaimana kita menata manusia. Ilustrasinya, kalau kita paham betul siapa istri kita, maka insya Allah kita akan tahu bagaimana menata istri kita. Kalau kita tahu selera istri kita itu memang vakansi, maka kita akan tata karena dia punya selera itu. Tapi sejauh mana kita memahami posisi objek itulah, sejauh itu pula kita bisa mengelola objek itu. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah hidangkan kita agama lewat Quran dan sunnah nabinya. Di konteks ini, maka kalau kita ingin memiliki pribadi, karakter, sosok manusia yang baik, maka lihatlah Quran maupun sunnah nabinya. Dan kita bersyukur yang kedua karena Allah hidangkan Ramadan. Ramadan bukan sekedar puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, sehingga akhirnya melahirkan lemas di siang hari karena kelaparan dan lemas di malam hari karena kekenyangan. Tidak akan melahirkan itu karena kita tahu betul Ramadan ini diapain. Halo, kok jadi serius, Pak? Waalaikum. Yang belakang ngantuk nggak, Pak? Karena saya pernah ketinggalan sholat Jumat di sini, saya di belakang. Yang di belakang itu benar-benar nggak sholat Jumat itu. Dia gaplek di belakang, cuman nggak pakai kartu. Belakang sama saya, Pak ya. Yang belakang angkat tangan kayak saya. Kok cuma 5 orang yang belakang? Halo. Kalau saya bilang halo, jawab hai ya. Halo. Waalaikum. Oh, berarti maunya assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti sama dengan saya. Oke ya, kita bersyukur karena Allah hidangkan kita Ramadan. Dan ini luar biasa betul. Saya tidak menemukan sebuah paket latihan dalam menata diri, menata hati, menata karakter sebaik paket Ramadan. Karena paketnya itu lengkap. Ada saumnya, ada qiyamul lailnya, ada tilawahnya, ada zikirnya, ada itikafnya. Padahal satu proses membangun badan, membangun diri dengan satu program saja, sungguhnya kalau dikerjakan dengan baik itu berhasil. Di Ramadan sediakan berbagai macam paket, ada 8 paket agar kita tertata dengan baik. Ramadan adalah momen di mana kita bisa menata hati. Di bab ini bahasa hati akhirnya menjadi titik krusialnya. Jadi kalau kita bicara manusia, maka sungguh yang kita bicarakan adalah rohani.
Kami ulangi ya, kalau kita bicara manusia, yang kita bicarakan adalah rohani. Kita tidak bicara jasmani. Karena kalau jasmani, maka antara manusia dengan makhluk yang lain sama. Perbedaan manusia ada di jasmaninya, di rohaninya. Maka kalau kemudian konsep kita terhadap manusia lebih banyak fokus ke jasmani, sesungguhnya kita perlakukan manusia mirip dengan hewan korban. Pertanyaan pemilik hewan korban nggak jauh-jauh dari berat badan, kulit mulus, gigi rapi atau tidak rapi, betul ya? Entar lagi 2 bulan lagi akan ada bisnis hewan korban. Maka pemilik hewan korban kalau siang telepon ke yang gembala di sana di ladang, dia bilang begini, bos, kambing-kambing sudah dikasih makan? Jawabannya sudah. Berat badannya nambah. Giginya sudah mulai ada yang tanggal, berarti sudah bisa dijual. Telepon ini mirip teleponnya para ayah ibu sekarang. Siang hari ke rumah, dia nanya, mbak, anak-anak udah kasih makan? Udah. Berat badannya nambah, tadi di posyandu nambah 2 kilo. Kulitnya mulus, giginya rapi, tanggal 1, berarti gigi susunya udah hilang. Artinya mindset ini kita ayah, kita ibu tentang anak manusia ternyata tidak jauh dengan mindset penggembala kambing. Kalau itu yang terjadi, maka menjadi anak kambing, bukan anak manusia. Setuju? Enggak? Setuju enggak? Halo? Setuju enggak? Kita akan mengatakan tidak setuju, karena Ramadan kali ini kita akan paham bahwa manusia itu titik krusialnya di rohaninya, bukan di jasmaninya. Kalau orang-orang yang tidak beriman ke sana, pembangunan manusia lebih fokus pada bagaimana badannya ini berkembang, kita harus bergeser bagaimana rohaninya berkembang, karena disitulah letak perbedaannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat badanmu, tapi Allah melihat perbuatanmu dan hatimu. Kualitas manusia ada di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Ramadan disediakan oleh Allah untuk menata rohani. Dan kalau kita bicara rohani, maka inti rohani namanya hati. Ini terjemahannya. Bahasa Qur'annya ada beberapa pilihan, ada qalb, ada fuad, ada basirah, ada lub, yang paling luar namanya sodr. Semua diterjemahkan menjadi bahasa hati. Tentu ini bukan hati jasmani, tapi hati rohani. Karena kalau hati jasmani itu terjemahan Arabnya kabid, yang akhirnya menjadi liver. Ini hati rohani. Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis yang terkenal, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad wa idza fasadat fasadal jasad ala wa yal qalb. Pada anggota badan ada segumpal darah. Ini segumpal darah awalnya digambarkan dengan darah fisik, tapi sesungguhnya itu adalah darah rohani. Maka kalau dia baik, baik seluruh anggota badan, kalau buruk, buruk semua anggota badan. Dan itu betul. Sama-sama punya karunia. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggotanya jadi baik, wajahnya senyum. Oke, ada sunnah Nabi baik sekali, sekaligus menjadi tes untuk kita semua, apakah hati kita baik atau baik. Kata Rasulullah, tabassumu kali wajhi akhika sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Kita berkarunia, ada Ramadan, ada dapat Telkomsel, macam-macam. Kita wujudkan hati yang baik dalam bentuk senyuman yang baik. Silakan Bapak Ibu semua senyum ke kanan ke kiri 3 kali, silakan. Sudah belum? Yang belakang senyum nggak? Kok bengong Pak? Ini belum tanggal 30. Biasanya kan Ramadan gini Pak, Ramadan tuh tanggal 1 sampai tanggal 10 rajin di masjid. Amin ya rabbal. Tanggal 11 sampai tanggal 20 rajin ke mall. Tanggal 20 sampai tanggal 30 itu rajin ke Pegadaian, karena barangnya habis digadekan semua. Kita kembali ya. Kalau kita bicara rohani, maka intinya ada di hati. Kata Rasulullah, kalau baik hatinya maka seluruh anggota baik, kalau buruk hatinya maka seluruh anggota buruk. Dan itu betul, betul sekali. Kalau hati baik, maka bahkan masalah yang paling berat sekalipun itu tidak merubah anggota badannya dari hukum Allah. Demikian sebaliknya, setinggi apapun karunia, kalau hatinya baik tidak merubah perilakunya dari kebaikan.
Tapi tidak, kalau hati itu buruk, dapat gaji ke-13, 14 saja, itu pulangnya sudah nggak tepat pada waktunya. Naik jabatannya dari senior manager menjadi apa di atasnya, dari manajer ke GM, GM ke VP, atau dari asmen menjadi manajer, itu sudah berubah. Ditelepon sama istrinya, "Pak, sekarang di mana?" Nanya, "Papa sekarang pejabat tau." Memang kenapa kalau pejabat? Pejabat itu banyak rapatnya. Terus pulangnya, jangan nanya pulangnya. Papa akan pulang pada waktunya. Terus sekarang Papa di mana? Udah jam 2, Papa rapat. Kok rapat sedemikian malam? Sama pejabat, jangan ngomong banyak. Jadi kalau hati tidak baik, karunia sedikit pun itu bisa menggeser orang. Kalau hati baik, karunia sebesar langit kalau perlu tidak menggeser orang. Idza salahat saluhal jasad wa idza fasadat fasadatil jasad. Clear sampai poin ini. Nah, kita langsung masuk ke poin berikutnya. Nah, kalau kita bicara rohani tadi, isinya apa? Inilah akhirnya menjadi rumusan yang dapat kita jadiin rujukan agar kita bisa menata rohani sekaligus menata hati yang dampaknya terbangun karakter yang baik, dampaknya terhadap kinerja baik, bahkan dampaknya terhadap kualitas hidup semakin baik. Ini kalau kita lihat rohani dalam di ayat Quran maupun sunnah, kira-kira kalau diterjemahkan itu 3. Yang pertama namanya hati, yang sebelah kanannya itu akal, belah kirinya namanya nafsu. Jadi di dalam rohani manusia ada 3, ada hati, ada akal, ada nafsu. Keputusan ada di hati, maka dia memutuskan seperti apa, itulah yang akan terjadi. Maka kalau konteks ini, keputusan orang membeli tidak serta-merta dipengaruhi oleh logikanya. Bahasa logika adalah bahasa kualitas, tapi lebih dipengaruhi oleh hatinya. Di sana nyebut sebagai alam bawah sadarnya. Ada mak-mak punya uang 100.000, dia harus beli susu harga 100.000, dan itu adalah uang terakhirnya, susunya sudah habis. Tapi mak-mak ini punya alam bawah sadar lama bahwa dia suka barang ungu, dia suka gantungan telepon ungu, suka cover telepon ungu, semua barang ungu, ingin suami ungu. Ganteng kan suami ungu, penyanyi lagi. Maka masuk ke mall, logikanya berkata, aku harus beli susu. Itu logika, karena anakku sudah butuh susu di rumah sudah habis. Alam bawah sadarnya berkata, tapi kan ada barang ungu bagus-bagus di situ, diskon 70% plus 20% hanya hari ini. Perang batin. Akhir kisah, ibu ini akan mengambil barang-barang ungu dan berkata, urusan susu belakangan, nanti bisa ngutang. Ini yang namanya keputusan hati. Di konteks kita menikah, kita telah merancang pernikahan sejak mungkin kelas semester pertama. Betul ya? Saya kalau punya istri maunya yang begini, tingginya 175, berat badannya 50, ikat pinggangnya 30, IQ-nya 4,5. Kira-kira ketemunya seperti apa ketemunya? Tidak seperti yang kau bayangkan di logika. Ketemunya pas, aku kecocok ya sama nenek-nenek tua ini, enak banget, sudahlah aku nikahi aja. Itulah suara hatinya. Keputusan manusia ada di hati, cuman hati ini memutuskan dipengaruhi oleh 2 hal. Dipengaruhi oleh akalnya, dipengaruhi oleh nafsunya, oleh selera-seleranya, dorongan-dorongan emosinya. Maka nanti hati memutuskan. Maka akhirnya kalau akalnya diisi dengan ilmu yang baik, agama yang baik, tahu halal haram, boleh nggak boleh, surga neraka, sunnah bid'ah, maka dia akan mengatakan, hei hati, maka kau putuskan yang benar. Pengaruhnya cukup besar kalau dikuat ilmunya. Disitulah yang dikatakan Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah pahamkan agamanya. Yakni dengan ilmu yang baik akan mendesak hati agar bisa memutuskan yang baik.
Kalau dia memutuskan yang buruk, akal berkata, ini dosa, ini neraka, ini azab, ini salah, ini merugikan orang, merugikan diri Anda, masa depan Anda bisa hancur. Logika bermain. Tapi logika ini tidak 100% mempengaruhi, karena di sana ada emosi atau nafsu. Kalau nafsunya belum ditata dengan baik, maka bisa jadi betul sih neraka, tapi enak. Nanti dorongan emosinya bisa mempengaruhi dosa. Ya, tapi kan Allah Maha Pengampun. Logika berkata, emosinya, iya sih, kan tidak ada peluang dua kali. Sayang kan makhluk bagus dibiarin. Ingat nggak kisah Nabi Yusuf ketika digoda di dalam? Itu kalau bukan kekuatan hati luar biasa. Digoda dengan demikian kuat godaannya, digoda wanita cantik, terus punya jabatan tinggi. Kalau yang goda nenek-nenek tua sih kita insya Allah kuat imannya ya. Digoda, dimulai, terus dipaksa, terus diancam. Oleh karena itu patut dikisahkan di Quran, di kamar seorang diri, di luar negerinya, apalagi bahkan Yusuf seorang hamba yang secara logika dia boleh melepaskan kualitas pribadinya, tapi tidak, Yusuf mengambil. Jadi nafsunya tidak terprovokasi oleh luar. Jadi kalau akhirnya nafsunya nanti baik, menjadi mutmainnah, maka insya Allah hati akan memutuskan yang baik. Jadi hati dipengaruhi oleh akal, dipengaruhi oleh nafsu. Inilah yang disebut dengan menata hati atau menata rohani. Apa kaitan dengan Ramadan? Kalau kita perhatikan Quran, maka Ramadan disebut dalam dua konteks. Halo? Bersama saya Pak? Yang merasa bersama saya angkat tangan semua? Angkat tangan semua ke saya, angkat tangan semua. Jatuhkan di pundak orang sebelah kanannya. Sudah? Ikuti kata-kata saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sana ya. Aku mencintaimu karena Allah. Sekarang kita pengajian Ramadan. Bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur. Angkat tangan sebelah kiri. Semua Pak, semua angkat tangan sebelah kiri, semua Pak. Jatuhkan di pundak orang sebelah kirinya. Saudaraku, saudaraku, aku senang bersaudara denganmu. Yuk kita berbuka. Baru puasa sekali, kata anak saya tadi pagi jam 8. B, aku udah lapar. Masya Allah, jam 8 udah lapar dek. Kau harus berjuang sampai jam 6. Bapak lapar nggak sekarang? Halo? Lapar nggak? Lapar, buka, ini buka. Kembali ya, kalau kita akhirnya apa hubungan menata hati dengan Ramadan? Ini luar biasa kisahnya. Kalau kita perhatikan Quran tentang Ramadan, maka dia bicara dua konteks. Yang pertama bicara saum, yang kedua bicara Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan disediakan oleh Allah untuk menata manusia agar menjadi pribadi takwa. Apa itu takwa? Takwa itu pribadi benar, pribadi disiplin, pribadi yang sanggup menata diri. Ibarat roda kereta. Takwa itu adalah kesanggupan roda memegang rel. Allah sediakan rel hidup. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan kita, menciptakan semuanya. Allah paling tahu bagaimana baiknya hamba ini. Allah paling tahu bagaimana hamba ini bahagia. Allah paling tahu bagaimana hamba ini bisa senyum, maka dibuat aturan. Dan aturan ini atau manual ini membuat hidup semuanya baik. Anda bisa baca semua logika hukum Islam. Diperintahkan setiap pasangan untuk berbuat baik sama pasangannya. Kalau dia jalankan ini baik, maka takwa adalah kesanggupan untuk menjalankan manual ini. Kalau manual ini dijalankan dengan baik, maka hasilnya kita bahagia. Saya tes kecil aja ya. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik sama istri, betul ya? Dan istri berbuat baik sama suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, clear. Maka kalau suami itu berbuat baik sama istrinya, istri berbuat baik sama suaminya, maka dia mendapatkan hidup bahagia di dunia, bahkan kelak di akhirat bertemu kelak di surga. Clear?
Tapi kalau suami malah justru berbuat baik sama istri tetangganya, misalnya gitu, istri baik sama suami tetangganya, ini namanya melanggar manual, maka akan turun kualitas hidup rumah tangganya akan bubar, di akhirat tidak ketemu, bahkan gugat-gugatan. Ramadan disediakan oleh Allah melalui saum agar kita menjadi pribadi yang disiplin dengan hukum Allah. Dan ini kaitannya dengan bagaimana menata hati. Maka pada tingkat kedisiplinan terhadap hukum Allah itulah kebahagiaan kita tercapai. Ini rumus dan mohon tidak dibantah. Pada tingkat kedisiplinan kita terhadap hukum Allah, itulah kebahagiaan kita tercapai. Sekarang kalau di dunia saja, kalau kita disiplin dengan pembangunan karakter, bagus nggak karir kita? Kalau kita disiplin dengan pembangunan karakter, trust nggak perusahaan kita? Terpercaya? Itu di dunia. Di akhirat clear, jelas. Yang disiplin dengan hukum Allah, maka Allah akan berikan surga kelak yang paling tinggi. Yang kedua, kita bicara Ramadan adalah bicara Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ini seakan-akan Muslim mukmin yang ingin puasa dalam rangka menjadi pribadi yang taat betul, yang mampu memegang relnya Allah, maka manualnya yang dibaca namanya Quran. Kita tidak bisa mengatakan taat atau tidak taat kecuali ada rujukannya. Rujukan namanya Quran. Mirip gini, seorang pilot ketika menerbangkan Boeing, maka dia harus baca bukunya Boeing, manualnya Boeing. Maka kalau dia disiplin dengan manualnya, pesawat itu terbang tinggi dan turun selamat, bahkan bisa bertahun-tahun selamat. Betul, ini pilot memang baca manual, tapi manualnya manual Airbus. Terbang nggak tuh negara? Kita bisa aja merasa aku sudah taat pada hukum, tapi ternyata referensinya siapa? Quran atau tidak? Kalau referensinya bukan Quran maupun sunnah nabinya, kita taat betul sama aturan, tapi bukan aturan Allah, maka dampaknya nyungsep. Saya berikan contoh kecil, kita harus clear ya. Begitu orang-orang tidak berempati terhadap orang yang lemah, maka dunia sampai sekarang tidak menghasilkan kesejahteraan lebih. Sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang, jumlah orang miskin itu sama, tetap 2,8 miliar. Jangan dianggap remeh ini. Sejak Perang Dunia Pertama sampai sekarang, jumlah orang miskin itu nggak berkurang. Yang bertambah itu adalah kekayaan orang kaya waktu itu. Tapi kalau ini dikembangin, zakat dikembangin, maka insya Allah mengurangi. Karena tidak mungkin orang miskin suruh kaya seketika, itu tidak mungkin, karena dia sudah masuk di lubangan, harus diangkat sama orang kaya, namanya zakat. Itu satu case saja. Dunia menyisakan kesengsaraan 2,8. Di angka yang sama 2,8 miliar ini tidak punya akses sanitasi bersih. 2,8 miliar seluruh dunia. Jadi rujukannya Quran. Nanti kalau rujukannya Quran, Boeing itu kok Boeing ya, si kita ini akan terbang setinggi-tingginya. Jadi Ramadan menyediakan satu paket, kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Rujukannya Quran, clear, sudah selesai pengajian. Anda pulang semua, besok gak usah pengajian, udah jadi orang bertakwa dan sudah paham manualnya adalah Quran, kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat lagi. Ada pertanyaan nggak Pak ini Pak? Ada tanya jawab nggak ini? Nggak ada tanya jawab? Oh, satu arah saja. Bapak mau dibeginiin mau? Nggak nanya-nanya gitu mau? Bedanya Pak, pengajian sama mohon maaf yang di gereja, di pengajian Ustadz terbuka dengan pertanyaan. Bahkan kalau perlu pertanyaannya lebih banyak dari materinya, supaya yang masuk 70%. Kalau di gereja tidak boleh nanya. Kan kalau nanya di kepalanya, hai setan keluarlah dari kepala hamba ini. Karena pertanyaannya merumitkan pendetanya masalahnya. Nah, gimana Ramadan bisa menyediakan sebuah program yang memastikan kita insya Allah menjadi pribadi yang sangat disiplin dengan hukum Allah, menata diri dengan sangat baik? Ini ada paket-paketnya. Kita lihat. Ada 8 paket yang dalam bahasa fikih namanya amalan-amalan Ramadan. Ada 8, ini amalan-amalan. Tapi catatannya, amalan ini hanya bisa menjadi program
karakter building, program menata rohani, program menata diri sebagai menjadi yang takwa itu jika dikerjakan dengan dua pendekatan. Yang pertama, dikerjakan dengan pendekatan fikih yang menghasilkan syah tidak syah. Yang kedua, dikerjakan dengan pendekatan ilmu hati yang menghasilkan diterima atau tidak diterima. Contohnya saum, ini paket pertama saum. Saum itu kalau fikih maka bicara saumul awam, kata Imam Ghazali ya, sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, ngempet selama 12 jam. Sampai poin ini saja kalau tidak memasukkan urusan hati, maka saum itu mirip dengan diet, atau mirip dengan merubah pola makan. Yang awalnya sarapan jam 6, sekarang sarapan jam 4. Oke, kalau perlu jam 4:30, sesaat menjelang azan. Kalau Anda menggunakan pendapatnya Dawud Dohiri atau pendapat salah satu mazhab yang agak kurang terkenal, Anda boleh pas subuh makan, tapi jangan dipakai ya, bisa digugat sama MUI. Kemudian nanti makan siang diundur jam 6, makan malamnya jam 10, jadi nggak ada yang berkurang. Kalau puasa hanya pendekatan ini, maka dia hanya diet atau mengundang, merubah pola makan. Menjadi saum karena ada perilaku hati dalamnya. Malam yataqala zur awil amala bi fala hajata min ayyata ta'am wa syaraba. Barang siapa yang tidak menghentikan makan, perkataan atau perbuatan dosa atau dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan. Jadi dia harus memuasai diri dari maksiat. Itu paket pertama. Ini kalau kita kerjakan selama 30 hari, dari sudut orang pelatihan, firm jadi orang. Karena perubahan satu karakter itu penelitiannya hanya butuh 10 hari. Kalau misalnya Anda semua, misalnya dikasih karunia oleh Allah atau ujian Allah, mukanya kayak kereta, nggak pernah senyum misalnya. Waalaikumsalam. Pak, dari mana? Mau. Terus kalau pulang, Mas mau makan apa? Terasi. Maka cobalah senyum 10 hari, insya Allah menjadi pribadi yang murah senyum. Senyum aja sama orang, dan itu sedekah yang paling ringan untuk Anda. Betul itu. Silakan senyum. Senyum 50 kali sehari, penelitian di kedokteran akan menghindarkan orang dari stroke di akhir hayatnya. Silakan senyum lagi 5 kali ke kanan ke kiri, silakan. Itu contoh. Dan ini disediakan oleh Allah lewat Ramadan 30 hari. Kita berkomitmen untuk tidak melanggar. Kan maksiat itu kan melanggar. Komitmen tidak melakukan tindakan pelanggaran. Maka insya Allah jadi pribadi yang sangat disiplin dengan hukum Allah. Dan insya Allah bahagia. Nah, kalau kita bicara tadi berarti itu bicara rohani, bukan bicara fisik. Paket kedua namanya Qiyamul Lail. Ini dahsyat sekali. Hamba Allah menghadap Allah, sedangkan hatinya khusyuk, tunduk kepada Allah, lisannya dibacakan Quran, itu jadi Pak. Apa saja yang masuk di alam bawah sadar saat ia terbuka, maka menjadi kunci yang tidak akan pernah dilupakan. Alam bawah sadar terbuka itu bahasa kita di sini namanya hatinya terbuka, dan khusyuk itu hatinya terbuka. Suatu kalimat, beberapa kalimat yang masuk ke hati saat hati terbuka itu akan mengunci dan akan menjadi keputusan hidupnya. Maka pantas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Kabar buruknya khusyuk nggak sholat kita itu di Qiyamul Lail. Ini memang agak beda dengan sholat-sholat di siang hari. Qiyamul Lail itu situasinya mestinya syahdu. Bahwa kemudian sekarang menjadi sangat ramai itu karena anak-anak kita banyak. Tapi kita bisa Qiyamul Lail sendiri lagi di rumah. Waktu orang Qiyamul Lail itu mestinya khusyuk, terbuka hatinya. Maka setiap kata yang masuk, Quran yang dibaca itu masuk. Nah, kenapa kok Quran dibaca nggak masuk? Karena nggak dong, karena nggak paham. Itu jadi perkara. Barrier pertama karena kita nggak paham. Itu ngopo, tuh imam mau copo, itu kira-kira imam itu, kira-kira gue. Bahkan akhirnya lama dikit saya marah-marah. Di tempat saya di atas ada aki-aki habis sholat malam gini. Kan biasanya kalau sholat malam kan agak panjang-panjang ya. Itu ada anak muda hafid Quran dari UIN, ngimamin sholat langsung baca Al-Baqarah. Aki-aki tua ini enggak,
nggak bisa ngikutin sholat kayak begini, dipanggil habis sholat, Tong sini Tong, lo anak mana Tong? Situ Pak, anak Pak Haji Madhab. Oh. Gue ini sholat di mari sebelum lu lahir, udah 25 tahun. Perasaan sejak gue sholat di mari itu gak pernah ada yang lo baca itu madhabnya apa lo? Karena perasaan lu pasti mulainya dari alhaakumut takatsur. Kenapa ada alif lam mim dalikal kitab itu apa tadi lo madhabnya apa? Gimana bisa nerima hati sementara dia tidak paham, dia menolak, dia bahkan keberatan dengan bacaan imam, maka tidak masuk. Maka sholat malam 30 kali pun gak ngerubah apa-apa. Ini paket yang akhirnya gagal total. Tapi insya Allah kalau melihat semangatnya kayak gini, insya Allah paket Ramadan ini berhasil, amin ya rabbal. Ini paket Telkomsel Ramadan gratis tanpa diundi. Ini disediakan. Paket yang ketiga ada namanya taubat, disunahkan taubat setiap hari 100 kali. Taubat itu ada memperbarui komitmen, setiap hari memperbarui komitmen. Kita punya masa-masa lalu dan itu nggak penting. Hari ini kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita nggak penting masa lalu kita seperti apa. Mungkin kita doyan apa dulu, makan apa saya, kecoa kadal kita makan, itu masa lalu. Hari ini Ramadan kita menjadi manusia baru, kita bertobat kepada Allah. Setuju ya? Halo? Kok jadi agak kurang semangat kalau suruh taubat? Masih terngiang-ngiang dengan masa lalunya. Ketika masa Ramadan nggak penting masa kemarin. Siapapun kita nggak penting. Hari ini Allah sediakan kita paket-paket perubahan. Ada namanya taubat. Kalau kita bertaubat, insya Allah diterima taubatnya dan itu berubah. At-taibuna dzambi kama la dzambala. Disunahkan baca taubat, salah satunya Allah mantar bila ila ila anta khalaqtani dan seterusnya. Disunahkan pula kita tilawah, ini luar biasa. Kalau Mu'ad, kalau Sa'ad ibn Ubadah, kalau tokoh-tokoh Quraisy yang kasar, yang keras itu bisa berubah dengan Quran, kita berhak lebih berubah dengan Quran karena kita sejak awal Islam. Betul Pak? Jadi kalau kemudian kita tidak berubah dengan Quran, pasti ada yang salah. Dan tidak mungkin yang salah itu Quran. Umar yang ganas itu berubah dengan Quran. Khalid bin Walid yang mau membunuh Rasul itu berubah dengan Quran. Maka kita yang sejak awal sudah Islam lebih berhak untuk berubah dengan Quran di Ramadan ini. Jadi kalau sampai tidak berubah dengan Quran, kemungkinan Qurannya itu memang dibiarkan. Hai Quran, aku tidak suka padamu. Sehari kita bisa tamat sejuz. Kalau nggak tamat sejuz, kita tamatlah 1 halaman. Kalau sampai nggak tamat 1 halaman, 1 ayat kau baca. Kalau nggak sampai 1 ayat baca, kau tempatkan Quran di sini dan katakan Astaghfirullahaladzim. Pasti ada yang salah. Berikutnya disunnahkan zikir. Ini juga memandu. Tarekat-tarekat itu menggunakan zikir, memandu orang. Hampir tidak terjadi persatuan antara tindak pelanggaran dengan zikir. Kalau zikir berarti nggak jadi maksiat, kalau maksiat nggak jadi zikir. Bisa nggak gini? Wih keren banget, astagfirullah, keren banget, itu cewek keren banget, astagfirullah, gitu. Bisa nggak gitu? Kalau dia zikir berarti nggak jadi maksiat, kalau maksiat nggak jadi zikir. Zikir nggak bisa bersatu dengan maksiat. Jadi kalau kita zikir terus, insya Allah dipandu oleh zikir kita dengan izin Allah. Itu juga akan membuat setan tidak berkutik, karena setiap ada kalimat zikir setan akan pergi. Jadi nggak jadi goda. Begitu kita meleng langsung masuk. Makanya kalau kita mau tidur nggak doa langsung masuk. Oh dibawa kepanjang kemana-mana ya. Kita mimpi diuber setan, diuber anjing, diuber mertua sebelah, diuber karena setannya masuk. Tapi kalau zikir setan pergi, kita nggak jadi mimpi. Berikutnya paket berikutnya disunahkan sedekah. Sunahkan sedekah ini salah satunya adalah bagian berlatih empati, karena kebaikan itu banyak muncul dari satu sifat ini. Ini salah satu sifat pokok yang disebutkan oleh Ghazali, empati, rahmah. Dan itu sifat yang paling menonjol dari Rasulullah SAW. Karena raufan rahimah. Nabi itu orang yang sangat lembut dan penuh kasih sayang, penuh empati. Tidak bisa melihat orang susah, tidak bisa melihat orang punya masalah, tidak bisa melihat orang punya, ya harus maunya bantu. Dan kondisi ini membuat kita banyak berbuat baik. Disunahkan i'tikaf, luar biasa. Dikunci diri kita di karantina selama 10 hari 10 malam. Ini sebadung-badung orang dikunci 10 hari jadi.
Teori dasarnya jadi tertata hati kita. Yang awalnya suka kanan, suka kiri, hilang dengan iktikaf. Tentu syaratnya iktikafnya bukan pindah ngobrol. Jadi memang benar iktikaf. Iktikaf itu kira-kira tahannusnya Rasulullah sebelum jadi Rasul, itu namanya iktikaf setelah jadi Rasul. Makanya paketnya itu lebih ke arah ibadah pribadi, bukan ibadah am, bukan pengajian. Iktikaf itu lebih ke arah pertaubatan, zikir, muhasabah, tafakkur, tadzakur, tadabbur. Itu kira-kira panduan iktikaf. Terakhir doa. Ini adalah cara paling ampuh yang dimiliki mukmin. Kalau sudah semua tujuan sudah diusahakan dengan baik, maka gunakan yang berikutnya ini. Insya Allah akhirnya tercapai. Salah satu doanya, Allah ma'ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan sifat takwa kepada hati kami, bersihkan hati kami, Engkau sebaik-baik membersihkan hati kami. Insya Allah akhirnya kita menjadi pribadi yang baik. Hatinya tertata, dirinya tertata, rohaninya tertata, menjadi pribadi yang bertakwa. Rujukannya adalah Quran. Mungkin demikian sekilas kajian siang. Semoga materi yang kami sampaikan ini tidak membuat Anda semua menjadi sedih ya. Membuat Anda menjadi sedih atau malah semakin bahagia. Membuat kita semakin tercerahkan. Dan ibu-ibu yang ada di sana semoga juga tercerahkan, meskipun agak jauh saya nggak melihat. Tapi semoga materi ini benar-benar menginspirasi kita semua. Dan Ramadan kali ini kita berubah total 180 derajat menjadi pribadi takwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.